الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islamic Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7726170370 dengan kode bank 451 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para sobat Al-Haqqu TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan materi bagian yang kedua dengan judul beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ujian dan cobaan. Materi ini diambil dari buku Hikmah di Balik Musibah, risalah untuk orang-orang yang tertimpa musibah dan dirundung duka oleh Farid bin Qasim Anus. Mari kita mulai materi ini. Sesungguhnya dalam kehidupan dunia ini tidak lepas dari ujian dan cobaan serta musibah yang menimpa kita. Berikut ini beberapa ayat dalam Al-Quran dan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tentang ujian dan cobaan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui
orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 35, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap jiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanat was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan bencana yang buruk-buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 214, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman yang bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah, atau kapankah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'udduna asy-syahida fikum?" Qalu, "Ya Rasulullah, man qutila fi sabilillah fahuwa syahid." Qal, "Inna syuhada ummati idzan laqalilun." Qalu, "Faman hum ya Rasulullah?" Qal, "Man qutila fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man mata fit ta'un fahuwa syahid, wa man mata fil batni fahuwa syahid." Qala wal goriq syahid. Rawahu Muslim. Siapa saja yang tergolong syahid menurut kalian? Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, orang yang mati syahid adalah orang yang terbunuh di jalan Allah." Beliau bersabda, "Kalau begitu syuhada dari umatku sedikit sekali." Mereka berkata, "Jika demikian, siapakah mereka itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Barang siapa terbunuh di jalan Allah, dia syahid. Barang siapa mati di jalan Allah, dia syahid. Barang siapa yang mati karena menderita penyakit kusta, dia syahid. Barang siapa yang mati karena penyakit kolera, dia syahid." Beliau juga bersabda, "Orang yang mati tenggelam, dia syahid." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Didatangkan pada hari kiamat seorang penghuni api neraka yang di dunianya mendapatkan kenikmatan dunia paling banyak. Dia dicelup ke dalam api neraka dengan satu celupan. Lalu ia ditanya, 'Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesenangan sedikit pun? Apakah pernah datang kenikmatan kepadamu sedikit pun?' Ia berkata, 'Tidak, demi Allah.'
saya tidak pernah merasakannya, wahai Rob. Dan didatangkan pula seorang penghuni surga yang di dunianya termasuk orang yang paling menderita. Maka ia dicelup ke dalam surga dengan satu celupan. Lalu ia ditanya, wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kesusahan sedikit pun? Apakah pernah datang penderitaan kepadamu sedikit pun? Maka ia menjawab, tidak demi Allah, saya tidak pernah mengalami penderitaan sedikit pun. Begitu pula saya tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun, wahai Rob. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2807. Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu biqaumin 'adzaban, asabal 'adzab man kana fihim, thumma bu'isu ala a'malihim." Jika Allah mengazab suatu kaum, azab itu akan menimpa siapa saja yang tinggal bersama mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan amal mereka masing-masing. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, dimuat oleh Syekh Al-Bani dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 309. An Abi Hassan qol qultu li Abi Hurairah innahu qad mata li yabnan fama anta muhaddisi an Rasulillah bihadisin tutayyibu bihi anfusana an mautana. Qala na'am sigaruhum da'amisul jannah yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawaihi fayakhudhu bisawbihi aw qala biyadihi kama akhudhu ana bisonifati sawbika hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yudkhilahu Allahu wa bahul jannah. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hassan, ia berkata, aku berkata kepada Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah ditinggal kematian dua anakku. Pernahkah engkau mendengar hadis dari Rasulullah SAW yang dapat menghibur diri kami atas kematian yang menimpa anak kami? Abu Hurairah menjawab, ya, Rasulullah SAW bersabda, anak-anak mereka yang wafat ketika kecil bebas keluar masuk di segala tempat di jannah atau surga. Salah seorang di antara mereka menjemput bapaknya atau kedua ibu bapaknya, maka ia memegang baju bapaknya atau memegang tangan bapaknya, sebagaimana aku memegang ujung bajumu ini, dan dia tidak membiarkannya, atau ia tidak akan berhenti sehingga Allah memasukkan dirinya dan bapaknya ke jannah. Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, segerombolan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika mereka berada di tanah lapang, semua orang yang ada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali. Aisyah berkata, ya Rasulullah, bagaimana semua orang yang ada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali, padahal di antara mereka ada orang-orang pasar, bukan dari tentara? Beliau menjawab, semua orang yang ada di sana ditelan bumi tanpa terkecuali, kemudian akan dibangkitkan di hari kiamat menurut niat mereka masing-masing. Hadis muttafaqun alaih dengan lafaz Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat.
surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai, dan neraka itu dikelilingi hal-hal berbagai macam syahwat. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim hadis ini dengan lafaz Muslim. Demikian para sobat Al-Haqqu TV semua, bagian yang kedua dari buku Hikmah di Balik Musibah. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.